Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, ini bentukan soalnya. Kita cari dulu nih kata kuncinya. Sintayong sedang mempertimbangkan Sintayong sedang mempertimbangkan PSI untuk membeli alat gym baru seharga $100.000. Pembelian alat ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan dari sewa sebelum bunga dan pajak sebesar $25.000 per tahun. Untuk mengoperasikan mesin ini dengan benar, pekerja harus melalui sesi pelatihan singkat yang akan menerima biaya $5.000 setelah pajak. Pelatihan pekerja. Selain itu, akan dikenakan biaya $5.500 setelah pajak untuk memasang mesin. Juga karena alat ini sangat efisien, pembeliannya akan membutuhkan peningkatan persediaan. Peningkatan persediaannya sebesar $25.000. Alat game ini memiliki umur yang diharapkan 10 tahun. Setelah itu tidak akan ada memiliki nilai sisa. Asumsikan penggunaan metode garis lurus yang disederhanakan untuk mendepresiasi alat game ini menjadi 0. Tarif pajak marginalnya itu 34% dan tingkat pengembalian yang diperlukan itu sebesar 12%. Oke, kita diketahui dulu. Nanti berarti ini alat game-nya itu kan 100.000 nih. 100.000 terus pendapatan tahunan dari sewa atau EBIT itu 25.000 per tahun. Terus ada biaya pelatihan pekerja itu 5.000, terus ada biaya pemasangan mesin 5.000, lalu peningkatan persediaan itu $25.000, terus umur alat game yang diharapkan itu 10 tahun. Lalu ada juga nilai sisa, yang mana di sini nilai sisanya itu tidak akan ada, berarti 0. Metode depresiasinya itu garis lurus menjadi 0 setelah 10 tahun. Lalu ada tarif pajak marginal 34% dan tingkat pengembalian 12%. Nah, di soal yang 4A ini, berapa pengeluaran tunai awal yang terkait dengan proyek pembelian alat game ini? Berarti yang ditanyain itu adalah total biaya yang dibutuhkan hingga alat bisa dipakai. Itu ada alat game, pelatihan pekerja, pemasangan mesin, dan kenaikan persediaan. Kita tinggal masukkan dan jumlahkan sehingga menjadi 135 juta yang terdiri dari harga alat, pelatihan, pemasangan, dan tingkat persediaan. Lalu 4B, berapa arus kas bersih tahunan yang terkait dengan proyek ini untuk tahun ke-1 hingga ke-9? Berarti ditanyakan itu arus kas bersih yang dihasilkan setiap tahun. Nah, arus kas tahunan ini rumusnya itu NOPAT dikali EBIT kurang taxes atau pajak tambah depresiasi. Nah, kita menggunakan tabel yang mana kita harus mengetahui dulu pajaknya itu berapa. Pajak itu dicari dari EBIT dikali tarif pajak marginalnya. EBIT itu dari sini. Jadi hasil dari taxes ini tuh perkalian antara EBIT 25.000 dikali 34%. Lalu selanjutnya depresiasi, kita mencari depresiasi. Depresiasi ini berarti alat game, pekerja, dan mesin yang ini kecuali kenaikan persediaan. Nah, itu ditambah lalu dibagi 10 sehingga menghasilkan 11.000. Nah, arus kas tahunan ini antara NOPAT ditambah depresiasi. Nah, NOPAT ini ditambah depresiasi yang ini. NOPAT hasil yang ini. NOPAT itu kan hasil ini ditambah depresiasi yang ini. Oh iya, jadi untuk arus kas bersih tahunan ini adalah 27,5 juta yang berasal dari keuntungan operasional setelah dikurangi pajak ditambah penyusutan. Nah, ini arus kas tahunannya nih. Oke, selanjutnya 4C, berapa arus kas terminal di tahun ke-10? Nah, untuk mencari arus kas terminal di tahun ke-10 itu berarti di sebelah sini itu adalah terminal cash flow yang mana $27.500 ditambah dengan
$25 yang ini, sehingga menghasilkan $52.500. Lalu yang D, soalnya itu alat gym yang layak dibeli, berarti hasil NPV dari tabel itu adalah positif, yang mana NPV lebih dari 0, maka alat gym ini layak dibeli karena proyek ini menghasilkan nilai bersih positif sebesar $24.434, yang artinya investasi ini menguntungkan dan memberikan nilai tambah, sehingga investasi ini layak dijalankan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita baca dulu. Anda sedang menyusun feasibility study mengenai dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B, dengan profil NPV untuk kedua proyek adalah sebagaimana grafik berikut. Angka-angka yang ditunjukkan dengan tanda panah adalah titik di mana kedua proyek menyentuh sumbu aksis X dan Y, di mana sumbu X merupakan discount rate atau variabelnya K, sementara sumbu Y adalah net present value. Ini yang X berarti ya, yang merupakan discount rate, dan ini ada sumbu Y merupakan net present value. Nah, di sini diketahui cash flow-nya, tetapi yang tahun kelima masih ditanyakan. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang 5A, berdasarkan grafik di atas, berapa internal rate IRR untuk project A dan project B? Nah, dapat kita lihat di sini bahwa IRR itu kan ada tingkat pengembalian rate of return dari suatu investasi di mana net present value sama dengan 0. Nah, itu tuh adalah di sini. Net present value. Net present value kan sama dengan 0, berarti di daerah yang sini. Dengan kata lain, IRR itu adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar suatu proyek atau investasi. Nah, dapat kita lihat yang warna merah ini kan project A, berarti IRR-nya 29,33%, dan yang project B itu IRR-nya 31,42%. Artinya kedua proyek ini sama-sama menguntungkan karena IRR-nya tuh jauh di atas rata-rata biaya modal. Lanjut ke 5B, berapa cash flow di tahun kelima? Nah, tadi kan dilihat ada tabel yang mana tahun kelima itu masih ditanyakan. Nah, kita mencari arus kas atau cash flow dari tahun kelima. Kita bisa menggunakan rumus NPV saat discount rate 0%, yang mana PV arus kas di masa depan dikurangi investasi awal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di NPV saat discount rate 0% itu yang sebelah sini, teman-teman. Yang project A berarti 910.000 dan yang B itu 730.000. Nah, dikurangi PV arus kas itu berarti jumlah dari tahun 1 sampai tahun 8, dan investasi awal tuh yang tahun ke-0 ini. Kita tinggal masukkan rumusnya. NPV-nya itu 910.000. Yang ini di akumulatif dari ini, tapi karena 5-nya belum dikasih tahu, kita ganti jadi X dulu. Investasi awal jadi 900.000. Sehingga X-nya dihasilkan menjadi 300.000, sama juga dengan project B. Pengerjaannya sama, dengan X-nya hasilnya 50.000. Nah, kita bisa lihat IR-nya tuh ini yang sebelumnya, lalu NPV diskonnya ini. Nah, itu tuh cash flow ini dihitung berdasarkan data NPV saat tingkat diskontonya tuh 0%. Lanjut ke C, jika diskon rate 15%, tentukan NPV dan PI untuk masing-masing project. Project mana yang dipilih jika keduanya mutually eksklusif? Kita harus bikin dulu tabelnya. Nah, yang project A ini cari dulu PV arus kasnya yang menggunakan rumus Excel-nya ini. Ya, jangan lupa ininya rate-nya itu 15%. Lalu tinggal diselisihkan, yaitu dari rumus ini ya. Menghasilkan 298 juta, sama halnya dengan yang B, menghasilkan 276 juta. Nah, setelah itu kita mencari PI atau probability index, itu hanya membagikan dari PV arus kas dibagi investasi awal. Untuk project A itu 1,33 dan project B itu 1,36.
Nah, kesimpulannya itu apabila kedua proyek mutually eksklusif, kita hanya bisa memilih satu proyek. Dalam kasus ini, NPV adalah kriteria utama untuk proyek mutuality eksklusif, karena NPV ini menunjukkan penambahan nilai absolut terhadap kekayaan perusahaan. Jadi, karena NPV A itu lebih besar dari proyek B, sehingga yang dipilih itu adalah proyek A. Lanjut ke yang D, titik H pada grafik merupakan titik di mana NPV project dan PV project B berapa diskon rate pada titik H tersebut. Diskon rate titik H ini kita bikin dulu tabelnya. Nah, terus kita harus tahu nih dari grafiknya ini. Terus juga crossover rate. Jadi crossover rate itu tingkat diskonto atau diskon rate di mana NPV dua proyek investasi itu sama, yang mana NPV project A sama dengan NPV project B. Jadi artinya itu dalam soal kan saat tingkat diskontonya itu hasilnya itu 19,788, nilai NPV project A itu dan B itu berimbang atau sama besar nih, sehingga NPV project A sama besar dengan diskon rate 19,79%. Sehingga kesimpulannya crossover rate 19,79% itu adalah titik penentu pilihan proyek. Ini menentukan pada tingkat diskonto berapa kedua proyek menjadi sama untungnya, dan setelah titik itu pilihan proyek akan berubah. Ini ya. Lanjut. Apakah pilihan saudara pada soal huruf C akan berubah jika diskon rate menjadi 22%? Jelaskan analisa saudara tanpa melakukan penghitungan. Berarti kita tinggal lihat dari grafiknya. Nah, kan crossover rate itu sama dengan RR, yang mana 19,79%, berarti ada di daerah sini. Nah, kesimpulannya itu cross rate antara project A dan B itu kan terjadi di 19,79%. Artinya titik di mana NPV keduanya tuh sama. Jadi saling sama tuh bertumpukan tuh di 19,79%. Project A awalnya tuh unggul karena NPV-nya besar saat diskontonya rendah. Tuh saat ini yang project A tuh yang warna biru ini asalnya tuh unggul. Tetapi setelah melewati diskonto 19,79%, ini yang A. Setelah melewati ini malah menurun untuk project A. Sedangkan project B itu lebih unggul karena penurunan NPV-nya lebih lambat. Project A punya cash flow besar di awal. Nah, ini cash flow-nya besar di awal. Jadi saat diskonto rendah, nilainya tuh besar. Saat diskontonya rendah daerah sini, nilainya tuh besar dibandingkan project B. Tapi saat diskontonya naik ke sini, cash flow yang awal tuh tidak terlalu berpengaruh. Jadi NPV A tuh turunnya lebih cepat tuh sini. Sedangkan untuk project B itu punya cash flow yang lebih stabil atau merata, sehingga lebih tahan terhadap kenaikan diskonto. Lebih stabil untuk project B. Saat diskonto 22% di atas cross rate, NPV project lebih tinggi daripada project A, sehingga project B jadi pilihan terbaik. Berarti kan kalau misalkan di antara 22%, berarti antara sini ya, dapat kita lihat bahwa project B itu lebih tinggi dibandingkan project A, sehingga yang dipilih itu project B. Oke, ini adalah soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Kita bisa baca soalnya, teman-teman bisa baca dari awal sampai akhir. Kita akan langsung bahas aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertanyaan nomor 6A itu hitung expected return dan standard deviation dari saham AREN dan saham CLED. Nah, untuk saham AREN ini expected return-nya tuh seperti diketahui dari soalnya. Jadi expected return-nya tuh 12%, ada di soal. Nah, setelah itu kita akan mencari standar deviasi menggunakan rumus Z-score, yang mana Z ini sama dengan rumusnya. Kita tinggal masukkan rumus variabel yang telah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan 7,5%. Nah, untuk mencari saham CLID, kita bisa lihat dari tabel yang diketahui.
lalu menggunakan rumus expected return, yaitu 5% dikali 1%, yang ini dikali ini, lalu 10 kali 6, ini kali ini, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 8,5%. Dan yang terakhir itu standar deviasinya adalah menggunakan rumus ini. Teman-teman bisa masukkan variabel yang diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan 2,06%. Lanjut ke soal yang 6B. Apa kemungkinan penyebab rendah koefisien kedua saham tersebut dan apakah efek diversifikasi dari gabungan kedua saham akan mampu menurunkan standar deviation portofolio? Jelaskan tanpa perlu melakukan penghitungan. Nah, ini penjelasannya ya. Penyebab rendahnya koefisien korelasi antara kedua saham. Koefisien korelasi rendah berarti kedua saham itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Saham AREN dan CLID ini bergerak secara terpisah dan memiliki risiko yang berbeda juga. Nah, kalau saham AREN ini lebih berisiko dengan standar deviasinya kan 7,5%. Kalau saham CLID ini lebih stabil karena standar deviasinya 2,06%. Nah, efek dari diversifikasi ini adalah diversifikasi antara saham yang berisiko berbeda dapat mengurangi risiko total portofolio. Risiko yang lebih tinggi dari saham AREN bisa diimbangi dengan stabilitas saham CLID. Hasilnya, portofolio dengan kedua saham ini akan memiliki standar deviasi yang lebih rendah, yang berarti portofolio ini menjadi lebih aman dan terdiversifikasi dengan baik. Selanjutnya, untuk 6C, dengan menggunakan total dana 10 miliar, berapa rupiah yang Anda alokasikan untuk membeli saham AREN dan berapa rupiah untuk membeli saham CLID jika target expected return portofolionya 10,5%. Nah, di sini ada rumus. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini sesuai dengan variabel yang diketahui sehingga menghasilkan CLID itu 0,3896. Nah, total biaya yang dialokasikan untuk saham AREN dan saham CLID, biaya saham AREN ini perkalian antara 0,610 sekian dikali 10 miliar. Lalu biaya saham CLID ini 0,38 sekian dikali 10 miliar juga, sehingga menghasilkan 6 miliar dan 3, miliar. Kita lanjut. Yang D, berdasarkan alokasi dana pada poin C di atas, hitung standar deviasi dari portofolio. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, dimasukkan variabelnya ke dalam rumus, atau kita bisa dengan cara cepat yaitu menggunakan rumus di Excel. Teman-teman bisa lihat rumus di Excel ini, tinggal memasukkan angkanya sehingga menghasilkan angka yang sama yaitu 4,7%. Oke, nggak kerasa videonya setelah selesai pembahasan soal MenQ semester 2 ini. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.